Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Anak ibu yang soleh-solehah. Bertemu lagi hari ini dengan Ibu Yuli di pembelajaran Al-Quran Hadis bab 3. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memahami surah Al-Humazah. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Humazah. Apa itu surat Al-Humazah? Surat Al-Humazah adalah surat yang terdiri dari 9 ayat. Nama surat Al-Humazah diambil dari kata humazah yang terdapat dalam ayat pertama yang berarti pengumpat. Pengumpat itu orang-orang yang suka berkata kasar, mengatakan yang tidak baik kepada orang lain atau temannya. Surat Al-Humazah diturunkan di kota Mekah, yang artinya surat ini dinamakan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, surat Al-Humazah ini adalah surat urutan ke-104 dari surat Al-Quran. Mari kita membaca surat Al-Humazah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Pencela itu orang yang suka mencela orang lain. Ayat kedua, alladzi jama'a malan wa'addadah, yang artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Mereka selalu mengumpulkan harta lalu menghitung-hitungnya tanpa henti. Ayat ketiga, yahsabu anna malahu akhladah, yang artinya dia, manusia, mengira bahwa harta yang dihitung-hitungnya itu dapat mengkekalkannya. Kekal itu artinya abadi, dapat dimilikinya selamanya. Ayat keempat, kalla la yumbadanna fil hutamah, yang artinya sekali-kali tidak, dia pasti dilemparkannya ke dalam neraka hutamah. Ayat kelima, wa ma adraka mal hutamah, yang artinya dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Apa yang disebut dengan neraka hutamah itu? Ayat ke-6, narullahil muqadah, yang artinya yaitu api atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinyalakan. Ayat ke-7, allati tattali'u 'alal afidah, yang artinya yang membakar mereka para pengumpat dan pencela sampai ke dalam hati-hati mereka. Ayat ke-8, innaha 'alaihim mu'sadah, yang artinya sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Diri siapa? Mereka para pengumpat dan pencela. Ayat ke-9, fi amadim mumaddadah, yang artinya sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Mereka ditaruh di neraka hutamah lalu diikat oleh tiang-tiang yang panjang. Sekarang kita bahas isi pokok surat Al-Humazah. Untuk ayat pertama, penjelasan surat Al-Humazah menceritakan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka. Yang kedua, mereka menceritakan tentang perilaku orang kafir yang gemar sekali mengumpulkan harta dan menghitung kekayaannya. Mereka terlalu fokus kepada kehidupan dunia yang fana, padahal dunia hanya tempat kita untuk bersinggah sejenak, tidak selamanya. Kehidupan kekal kita hanya kehidupan di akhirat saja. Penjelasan ayat ketiga menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimilikinya itu, harta yang dihitung-hitungnya itu akan abadi selamanya dan membawa mereka kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Penjelasan untuk ayat keempat yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa anggapan orang kafir itu salah. Mereka, kekayaan mereka itu tidak bermanfaat. Mereka akan mendapat balasan atas perbuatannya. Apa balasannya? Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Sekarang penjelasan ayat kelima sampai ketujuh menjelaskan tentang tempat bagi para pencela dan pengumpat, yaitu mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Apa itu neraka hutomah? Neraka dengan api yang sangat menyala-nyala dan akan membakar mereka semua, para pengumpat, para pencela itu, ke dalam neraka dan masuk ke dalam hati-hati mereka, sehingga mereka bisa merasakan kepedihannya. Penjelasan ayat ke-8 sampai ke-9 menjelaskan keadaan mereka ketika berada di neraka hutomah, yaitu mereka tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat pintu nerakanya dan posisi mereka diikat di atau pada tiang-tiang yang panjang. Oke, setelah penjelasan itu kita bisa memahami bahwa surat Al-Humazah pasti membuat kita berpikir akan lebih jauh dan agar kita mampu menghindari perilaku-perilaku buruk yang terungkap dalam surat tersebut. Yakinlah bahwa kalian, kita semua mampu, dan mohon perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga kita, karena Allah itu adalah sebaik-baiknya tempat berlindung, sebaik-baiknya tempat mengadu. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghindari sifat-sifat buruk yang terungkap dalam surat Al-Humazah adalah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah tadi, neraka yang dengan api yang sangat menyala-nyala. Sifat api hutomah ini berbeda dengan api yang berada di dunia. Api hutomah dapat menyusup masuk ke rongga badan dan membakar kita sampai ke hati. Hati mereka merupakan anggota badan yang sangat sensitif. Jadi ketika hati-hati kita terbakar ini, pasti tentunya rasa sakitnya itu tiada tara. Nah, surat ini menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan atau kita dianjurkan untuk menghindari sifat-sifat buruk. Karena apa? Ketika kita melakukan sifat buruk, kita akan masuk ke dalam neraka hutomah. Siapa yang mau masuk neraka hutomah? Ada yang mau? Neraka tersebut terkunci rapat, sehingga setiap kali mereka para pengumpat atau pencela itu hendak keluar, ingin keluar karena merasakan kesengsaraan, niscaya mereka akan dikembalikan kembali ke dalamnya lagi, dimasukkan lagi. Begitulah penderitaan bagi mereka para pencela dan pengumpat yang mereka alami. Yakinlah bahwa kalian, bahwa kita semua mampu, dan jangan lupa meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, karena Allah adalah tempat sebaik-baiknya untuk kita berlindung, tempat sebaik-baiknya untuk kita meminta dan berdoa. Nah, dari penjelasan surat Al-Humazah ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah kita mengejek teman, membuli teman, mengatakan hal yang tidak baik kepada teman. Oke. Baik anak-anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.